Oke, halo teman-teman. Jadi di sini aku akan membahas tentang media transmisi untuk memenuhi proyek ulangan akhir semester di mata kuliah komputer jaringan, teman-teman. Oke, sebelum masuk ke materinya, perkenalkan, nama aku Suryadi Darmawan dengan NIM 2301101032 dari Prodi Sistem Informasi. Oke, langsung saja kita bahas tentang media transmisinya. Jadi media transmisi itu apa sih, teman-teman? Jadi media transmisi itu merupakan komunikasi dari pengirim ke penerima. Itu disebut dengan media transmisi. Dan juga media transmisi yang akan kita bahas itu ada 3, teman-teman. Yang pertama itu ada media magnetik, yang kedua ada kabel, dan yang ketiga ada wireless atau tanpa kabel. Jadi yang aku tahu tentang media magnetik itu merupakan optic set gitu, teman-teman, atau optic tape kalau nggak salah, teman-teman ya. Itu dimana kayak DVD, CD atau DVD gitu, teman-teman. Yang dimana kalau teman-teman itu ngeliat dulu seperti mirip kayak radio kotak itu, teman-teman, yang dimasukin itu disebut dengan media magnetik, teman-teman. Gitu, dia transmisi matrix gitu, teman-teman, seperti itu. Dan juga untuk media kabel sendiri itu ada UTP yang aku tahu dan juga kabelan, teman-teman. Gitu untuk media kabel. Nanti aku di sini mungkin akan fokus ke media kabelnya, teman-teman, pada UTP-nya. Di sini aku akan melakukan konfigurasi juga. Di sini aku sudah sediakan bahkan. Seperti itu, teman-teman. Dan juga masuk ke materi yang terakhir itu ada wireless atau tanpa kabel, teman-teman, di sini. Seperti teman-teman misalnya sering pakai joystick wireless tanpa kabel gitu. Itu bisa juga disebut dengan pembahasan kita media transmisi, teman-teman. Atau juga dongle wifi, teman-teman. Itu juga bisa disebut wireless gitu. Itu kalau dongle wifi itu wireless untuk jaringan sih, teman-teman. Itu lebih tepat, lebih exactly dibandingkan dengan joystick tadi yang aku bahas, teman-teman. Tapi yang namanya wireless ya pokoknya tanpa kabel termasuk media transmisi juga gitu, teman-teman. Oke, jadi pada media magnetik di sini aku cuma bahas sedikit, teman-teman, media magnetik, karena aku fokusnya nanti ke media kabel gitu, teman-teman. Oke, media magnetik di sini aku tahu dia emang media matrix gitu, teman-teman. Jadi dia pengambilan gambar menggunakan matrix kalau nggak salah, dan itu harus diimport sebagaimana mungkin dengan sistemnya itu, teman-teman. Aku kurang ngerti. Dan juga menyampaikan dari sebuah kaset itu untuk menampilkan sebuah gambar, itu yang disebut dengan media magnetik, teman-teman. Seperti itu. Yang kedua aku akan membahas UTP atau kabel sini, atau kabelan atau semacamnya itu, teman-teman. Jadi di mana pada media kabel ini, UTP ini, itu ada 3 rules, teman, bukan 3 rules. Ada rules warna gitu, teman-teman. Yang dimana warna ini sebagai petanda untuk kita untuk strike kabel, teman-teman. Untuk strike kabel, dimana strike kabel ini punya syarat, yaitu dari segi penggunaan warnanya, teman-teman. Dimana yang aku ingat itu ada putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Itu untuk strike kabel, teman-teman. Yang dimana nanti strike kabel ini nanti dihubungkan ke RG atau alat konektor gitu, teman-teman. Yang dimana nanti konektor ini akan dikrimping atau dilekatkan lagi gitu loh dari kabel UTP-nya ini, terus ada konektor edgy, terus ada crimping, tinggal gitu, teman-teman, gitu. Tapi sebelum kita menggunakan hal itu, teman-teman, maksudnya dalam arti sebelum kita langsung masukin ke switch atau ke router, ada baiknya kita menggunakan line tester dulu, teman-teman. Jadi kita tester dulu apakah kita sudah berhasil mengkonektorkan atau mengerimping kabel tersebut, teman-teman. Seperti itu. Jadi ada line tester dulu sebelum masuk ke switch atau kabel ke switch atau ke router atau ke personal komputer teman-teman sendiri, seperti itu. Jadi setelah teman-teman berhasil untuk
ngerimping kabel tersebut, udah pakai LAN tester dan mau semua konektornya ke 66-nya itu mau, nanti di LAN tester itu ada indikator warna hijau teman-teman. Kalau tidak nyala satu saja berarti itu ada yang bermasalah dengan kabelnya. Ya, entah itu putus dalam atau gimana gitu teman-teman. Oke, harus sampai berhasil dan indikator LAN testernya itu nyala semua seperti itu. Dan yang kedua kita masuk ke tahap baru setelah berhasil crimping gitu loh tester. Setelah berhasil giniin kabel UTP-nya, nah kita masukin kabel UTP ini ke switch teman-teman. Tapi di sini aku ngambil contoh dari router ke switch, baru dari switch nanti dia convert ke komputer gitu loh. Dan setelah itu, setelah masukin teman-teman nih, masukin ke switch ya kan, dari komputer 1 ke switch masukin ya kan kabel UTP-nya, dari komputer 2 masukin ke switch, dari komputer 3 juga masukin ke switch teman-teman, seperti itu ya kan. Setelah teman-teman melakukan itu ya kan, di sini aku ambil secara real life teman-teman. Kalau simulasi seperti ini aku biasanya konfigurasi dulu teman-teman. Di sini kita menggunakan statik teman-teman, konfigurasi statik teman-teman, manual teman-teman. Jadi kita nanti akan menggunakan CLI untuk mengkonfigurasi. Di sini aku udah konfigurasi sih sebenarnya. Dimana di sini aku punya router seri 2911 dan switchnya seri 2960, dimana pada seri 2911 ini tidak lagi memakai fast ethernet tetapi gigabyte, di sini namanya gigabyte ethernet gitu teman-teman namanya. Dan juga nanti dari switch ini menghubungkan ke fast ethernet dari si komputer ini. Jadi komputer ini juga menghubungkan ke switch. Itu nanti ada slotnya, switch 1, switch 2 untuk komputer 2, switch 2, komputer 3 connect ke switch yang konektor yang ketiga gitu teman-teman. Sama kayak router, kalau misalnya teman-teman di rumah punya wifi itu ada slot 1, slot 2, slot 3 untuk hubungi LAN ya. Dan di sini pun sama seperti itu teman-teman. Oke, sekiranya seperti itu, dan langsung saja sini kita mengkonfigurasi dari router itu sendiri teman-teman. Jadi router itu sendiri di sini yang aku bahas, kita enable dulu. Dimana enable ini untuk mengaktifkan teman-teman, enable terus konfigurasi terminal. Konfigurasi terminal, setelah teman-teman konfigurasi terminal, masuk ke namanya router config gitu teman-teman. Di router config, di saat inilah teman-teman komen atau masukkan query interface gigabyte ethernet sesuai dengan router yang teman-teman pakai. Di sini kan aku pakai 2911 dan itu tidak memakai fast ethernet, tapi sini gigabyte ethernet. Teman-teman harus masukkan gigabyte ethernet untuk men-setting IP dari gigabyte ethernet tersebut. Di sini aku setting IP address 192.168.1.1 dan juga default subnet mask 255.255.255.0 seperti itu teman-teman. Dan di sini langsung saja no shoot dan exit, lalu write memory untuk building configuration-nya. Di sini aku ada kesalahan, bukan kesalahan sih, ini aku belum exit aja lagi sekali karena dia di sini masih di config. Kecuali kita udah selesai, udah nggak di config, terus kita ke write memory, baru dia bisa berhasil building configuration seperti itu. Oke, di sini aku sudah berhasil untuk men-setting IP dari router itu sendiri. Nextnya aku akan langsung, ingat teman-teman ya, IP-nya 192.168.1.1. Jadi di sini routernya kita pakai 11, anggaplah 192.168.1.1. Perlu diingat teman-teman, 3 angka di depan itu merupakan angka wajib yang teman-teman pakai gitu. Kalau udah pakai 1 ya nanti belakangnya harus 1 gitu teman-teman. Dalam artian gini, 192.168.1 ya kan, untuk router itu kita setting 1, berarti pada PC-nya tersebut harus kita ketik 1 juga, kecuali angka terakhir, yang dimana angka terakhir itu ada harus berbeda teman-teman, bukan ada, harus berbeda. Jadi di router kita udah pakai 1 dan itu tidak bisa digunakan lagi gitu. Jadi untuk PC kita pakai 192.168.1.2 dan PC 2 1.3 dan PC 4 1.4 seperti itu teman-teman. Tidak ada konfigurasi untuk switch karena switch ini sebagai alat penghubung saja teman-teman. Jadi langsung dari router connect ke switch dan switchnya ini untuk menghubungkan
komputer-komputer ini di sini, komputer-komputer yang ada di Cisco ini teman-teman, seperti itu. Kita masuk aja ke di sini aku udah setting IP-nya sih. Sini aku udah setting IP-nya 192.168.1.2 teman-teman. Default gateway-nya aku arahin ke router untuk bisa koneksi seperti itu teman-teman. Untuk bisa nangkep sinyal seperti itulah. Ini kita pakai statik ya. Kalau yang DHCP itu beda lagi. Kalau DHCP itu kita punya satu komputer, di mana satu komputer itu nanti tidak, kalau dia ada kelebihan masing-masing teman-teman. Kalau statik ini kita harus masukin manual ya kan, antar komputer tuh ini kan kita harus masukin setting 12, 13, 14 gitu kan. Kalau DHCP cukup satu komputer ini aja teman-teman, men-setting ke semua komputer itu bisa teman-teman. Jadi misalnya di sini udah perintah ya kan, udah masukin IP address 192.168.100 sampai 250 itu kalau nggak salah, karena dia batas maksimal dari itu sendiri, jaringan ini sendiri ya kan, 250. Dan 250 itu kita bisa pakai teman-teman untuk komputernya itu sendiri seperti itu. Selanjutnya nanti oke, ini udah aku setting ya. Sekarang kita ping teman-teman. Ini udah aku setting, kita pastiin lagi. Udah aku setting juga default gateway, dan kita bisa ke sini udah 13, dan juga bisa ke sini udah 14. Beda-beda teman-teman ya. Ingat teman-teman, ini statik bukan DHCP teman-teman, seperti itu. Jadi untuk kita mastiin nanti kita bisa kirim transfer data seperti PC1 ke router. Kita coba dulu. Yap, berhasil di sini teman-teman. Lalu kita antar komputer. Yap, berhasil juga teman-teman. Terus kita sekarang bisa cek di terminal atau di command prompt. Sini teman-teman kita bisa cek ping 192.168.1.3. Karena ini 2 yang kita pakai, kita cek di 1.3. Ya, di sini kita lihat mau atau berhasil ya teman-teman. Kita cek di PC yang lagi satunya lagi teman-teman. Ping 192.168.1.4. Yap, di sini mau juga teman-teman ya. Berarti konfigurasi jaringan kita menggunakan router switch sudah berhasil teman-teman. Sampai situ untuk materi UTP sih teman-teman. Mana UTP tuh saya lumayan bisa lah makainya lah. Saya juga bisa ngerimpingnya. Jadi saya kira mudah untuk dipahami juga untuk teman-teman sendiri. Ini untuk simulasinya aja teman-teman ya. Ini anggap juga kabel ini merupakan kabel UTP teman-teman, yang kita udah sering tadi dengan susah payah ya kan, menghafal warna, terus harus ngerimping gunting. Ini gunting itu kabelnya teman-teman, sesuaikan dengan strike kabel. Ada juga yang acak-acakan kabel, itu aku lupa namanya teman-teman, seperti itu. Dan juga itu kalau yang acak-acakan tuh beda lagi warnanya teman-teman. Itu menyesuaikan, itu biasanya dipakai untuk host ke host kalau nggak salah ya. Iya, seperti itu teman-teman. Untuk yang kabel yang acak-acakan itu aku lupa namanya teman-teman. Aku nyebutnya kabel acak-acakan karena di sini aku pakai strike kabel, jadi mungkin lawan kata dari itu kali ya teman-teman. Seperti itu teman-teman. Oke, karena kini kita sudah berhasil konfigurasi jaringan, selanjutnya udah teman-teman, sampai situ aja. Oh, masih ada wireless kabel, di mana wireless kabel ini yang tadi aku udah bilang di awal teman-teman. Jadi ya dia tanpa kabel, menghubungkan jaringan atau menghubungkan dari perangkat satu ke perangkat lainnya tanpa menggunakan kabel. Tapi tetap biasanya itu memakai dongle ya kan, alat gitu untuk connect dulu ke suatu komponen atau jaringan supaya bisa terhubung gitulah teman-teman. Tanpa kabel emang lebih fleksibel dia dibandingkan kabel ini teman-teman. Misalkan entah kalau pakai kabel kan kusut atau apalah gitu, jadi males gitu kan. Oke, mungkin itu aja materi yang aku sampaikan untuk media transmisi. Itu yang pertama aku simpulkan, itu ada media magnetik, yang kedua media kabel yang juga sudah aku konfigurasikan di sini.
dan yang terakhir itu ada wireless. Mungkin sekian yang aku bisa sampaikan ke teman-teman. Sorry kalau misalnya aku ada miskomunikasi atau misinformasi ke teman-teman nih. Mohon cemil, correct me if I'm wrong. So I think that's all for my presentation. So guys, please maafin aku kalau ada salah guys. Seperti itu, oke. Sampai situ aja untuk penjelasan aku pada media transmisi. Sampai jumpa teman-teman. Bye bye.